Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Fadilah dengan NIM 2310111155 dari kelas A3 Manajemen, ingin membuat video untuk melengkapi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Rismita. 1. Tujuan pembangunan ekonomi daerah dan permasalahannya. Tujuannya: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. 2. Mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi daerah. 4. Meningkatkan kapasitas fiskal dan daya saing daerah. Untuk permasalahannya juga ada 4. 1. Ketimpangan sumber daya alam dan infrastruktur antar daerah. 2. Lemahnya kualitas SDM dan manajemen pemerintahan lokal. 3. Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, DAU atau DAK. 4. Minimnya investasi swasta di daerah terpencil. 1B. Peran APBN dalam perekonomian Indonesia. 1. Alat distribusi pendapatan, yaitu melalui subsidi, bantuan sosial, dan belanja daerah. 2. Stabilisator ekonomi, yaitu mengatur inflasi, menanggulangi pengangguran, dan mencegah krisis. 3. Sumber pembiayaan pembangunan, yaitu APBN membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. 4. Pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan belanja negara untuk proyek strategis nasional. 5. Mendorong keadilan sosial, yaitu melalui redistribusi pendapatan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Nomor 2. Dampak utang luar negeri terhadap kestabilan ekonomi makro dan perdagangan ke depan. Dampak positifnya, sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dari proyek strategis dan juga meningkatkan cadangan devisa dan modal luar negeri. Dampak negatifnya, meningkatkan beban bunga dan cicilan utang, ketergantungan terhadap kreditur asing, mengurangi ruang fiskal APBN, dan juga resiko tekanan nilai tukar jika terjadi depresiasi rupiah. Untuk pandangan di masa depan, jika dikelola secara produktif dan transparan, prospek ekonomi Indonesia tetap positif, fokus pada hilirisasi industri, penguatan sektor real, digitalisasi UMKM, dan peningkatan kualitas SDM akan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Nomor 3. Peran pertanian dalam perekonomian Indonesia. 1. Sumber mata pencarian, yaitu mayoritas penduduk pedesaan bergantung pada pertanian. 2. Penyedia bahan pangan, mendukung ketahanan pangan nasional. 3. Kontributor ekspor, yaitu produk seperti sawit, karet, kopi, dan rempah-rempah merupakan komoditas ekspor unggulan. 4. Pembangunan wilayah, yaitu pertanian memicu aktivitas ekonomi di daerah tertinggal. Dan yang terakhir, stabilisasi sosial ekonomi, yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran struktural. Nomor 4. Penyebab kesenjangan ekonomi dan pengangguran serta solusinya. Penyebab kesenjangan ekonomi diantaranya akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan kesehatan, ketimpangan infrastruktur dan investasi, monopoli kekayaan oleh segelintir kelompok, dan juga ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Penyebab pengangguran juga dari beberapa aspek, yaitu pertumbuhan lapangan kerja lebih lambat dari pertumbuhan angkatan kerja, ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri atau skill mismatch. Dan yang ketiga, otomatisasi dan digitalisasi mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Solusinya yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan industri, pemerataan infrastruktur dan insentif investasi ke daerah, penguatan UMKM dan kewirausahaan lokal, reformasi agraria dan program padat karya, penguatan jaminan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Nomor 5.
Dampak perdagangan internasional bagi Indonesia. Dampak positifnya yaitu 1. Meningkatkan devisa dari ekspor barang dan jasa, meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri nasional, transfer teknologi dan inovasi dari luar negeri. 4. Akses terhadap barang dan bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi dan dari penciptaan lapangan kerja. Dampak negatif dari perdagangan internasional yaitu persaingan ketat dapat mematikan industri kecil lokal, ketergantungan terhadap pasar luar negeri, fluktuasi harga global memengaruhi stabilitas ekonomi, masuknya produk impor yang murah dapat merusak pasar dalam negeri.